Bayangkan, seorang ulama besar, ahli ibadah, ahli tafsir, ahli hadis, tapi ternyata di akhirat dia dilemparkan ke dalam neraka lebih dulu dari para pendosa. Kenapa? Apa yang bisa menyeret ulama, orang yang hafal Al-Quran sekalipun, ke dalam neraka jahanam? Jawabannya ada pada satu dosa tersembunyi, yang mungkin juga diam-diam kita lakukan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat langit jiwa, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan aktifkan lonceng agar tak ketinggalan video-video penuh hikmah lainnya. Tulis juga di kolom komentar, "Ya Allah, lindungi aku dari dosa yang tersembunyi." Bayangkan sebuah pemandangan yang menggetarkan jiwa, sebuah momen yang disaksikan seluruh makhluk Allah pada hari kiamat. Seorang alim, seorang ulama yang semasa hidupnya dikenal sebagai ahli ilmu, penghafal Al-Quran, guru besar di berbagai majelis taklim, kini berdiri gemetar di hadapan arsy Allah. Semua catatan amal terbuka, semua malaikat bersiap menyampaikan kesaksian. Di hadapan para saksi langit dan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan pertanyaan kepadanya. Apa yang telah kau lakukan dengan ilmu yang aku berikan padamu? Sang ulama menjawab dengan penuh percaya diri, "Aku membaca dan mengajarkannya, ya Rab. Aku berjuang di jalanmu, aku berdakwah di mimbar-mimbar, aku menulis kitab, dan aku menjadi pemimpin kaum muslimin agar mereka lebih dekat kepadamu." Namun Allah kemudian menjawab dengan firman-Nya yang mengguncang. "Kau dusta. Kau melakukan itu agar dikatakan alim, agar disebut guru besar, agar dihormati orang banyak. Dan kau telah mendapatkannya di dunia. Maka hari ini, tiada lagi pahala untukmu di sisiku." Seketika wajah sang ulama pucat, tubuhnya gemetar. Malaikat yang berjaga diperintahkan untuk menyeretnya. Ia meraung, memohon ampun, tapi semua amalnya tak berbekas. Ia diseret oleh malaikat Zabaniyah ke neraka jahanam, lebih dahulu dari orang-orang fasik yang bahkan tak pernah menyentuh mimbar dakwah. Inilah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam syahihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka adalah orang yang mati syahid, orang alim yang mengajar, orang dermawan. 3 amal yang paling mulia, tapi bisa berubah menjadi kehinaan, hanya karena niat yang salah. Sang mujahid mati di medan perang, tapi niatnya hanya ingin disebut pahlawan. Sang ulama mengajarkan ilmu, tapi hatinya haus pujian. Sang dermawan bersedekah besar-besaran, tapi hanya ingin dikagumi. Mereka semua menerima balasan duniawi, dan tak mendapat apa-apa di akhirat. Inilah pelajaran besar untuk kita semua. Betapa bahaya dosa yang satu ini. Ria. Sebuah dosa yang tak terlihat dari luar, tapi Allah melihatnya dengan jelas. Apa artinya sholat tahajud setiap malam, jika hanya untuk story Instagram? Apa artinya hafal 30 juz, jika tujuannya hanya dibangga-banggakan? Apa gunanya sedekah jutaan rupiah, jika hati hanya ingin disebut orang baik? Dalam kehidupan kita sekarang, dosa ini begitu mudah merayap masuk. Dengan platform media sosial, amal bisa berubah jadi konten. Hati-hati. Bisa jadi kita termasuk orang yang merasa beramal karena Allah, tapi ternyata hanya sedang menyusun jalan menuju neraka dengan amal-amal yang tak diterima. Ria. Mungkin kita sering mendengarnya dalam ceramah atau nasihat ulama. Tapi tahukah kita seberapa halus dan mematikannya dosa ini? Ria bukan sekadar pamer. Ia adalah racun di dalam niat. Ia adalah bisikan halus yang membelokkan arah amal dari Allah ke manusia. Dan celakanya, dosa ini seringkali tidak disadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, yaitu ria." Hadis riwayat Ahmad. Beliau juga bersabda, ria itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Coba bayangkan, betapa halus dan samar dosa ini. Ia merayap masuk ke dalam hati tanpa suara. Bahkan orang yang paling sering mengoreksi niat pun bisa tertipu olehnya. Terutama mereka yang punya kelebihan ilmu, amal, atau pengaruh.
Karena disitulah setan membisikkan pujian-pujian dunia. Orang yang terkena ria, bisa saja terus beramal. Tapi amal itu tidak sampai ke langit. Ia tertahan di dada, karena niatnya bukan lillah, tapi lil manusia. Demi disukai, demi viral, demi popularitas. Dan itulah yang menjadikan amal itu sia-sia. Ria tidak hanya menimpa ulama. Ia bisa menjangkiti siapa saja. Orang yang rajin sholat, tapi lebih khusyuk saat dilihat. Orang yang suka berbagi, tapi marah kalau tak diakui. Orang yang tilawah Al-Quran, tapi merasa kecewa kalau tak dipuji. Bahkan yang berdakwah, tapi diam-diam menanti sanjungan. Disinilah bahayanya. Karena dosa ria menghapus pahala ibadah, sekaligus menumbuhkan ujub, bangga diri, takabur, dan kesombongan. Ia adalah dosa yang merusak dua arah, kepada Allah dan kepada manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi, "Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Ria disebut sebagai syirik kecil, karena ia menyekutukan Allah dalam niat. Seolah-olah amal itu untuk Allah, padahal untuk manusia. Maka, ketika Allah menimbang amal di hari akhir, ia akan berkata, "Pergilah kepada orang yang kamu cari ridhonya di dunia. Lihat, apakah mereka bisa memberimu pahala?" Sungguh, celaka orang yang lelah beribadah tapi tak mendapatkan apapun. Celaka mereka yang bermuka dua, di hadapan manusia tampak soleh, tapi di hadapan Allah hanya kemunafikan yang nyata. Ria bukan hanya soal berdiri paling depan di syaf masjid, atau memamerkan sedekah di media sosial. Ria bisa menyelinap di balik ibadah paling sunyi sekalipun. Bahkan dalam doa di malam hari yang hanya diketahui kita dan Allah, ria bisa hadir. Dalam bentuk rasa puas yang bukan karena ridho Allah, tapi karena merasa lebih baik dari yang lain. Itulah kenapa dosa ini sangat berbahaya. Ia tak berbunyi. Ia tak meninggalkan jejak. Tapi ia mengendap di dalam niat. Dan jika tak kita sadari, ia akan menjadi virus yang menggerogoti seluruh amal hingga tak bersisa. Berikut adalah beberapa tanda-tanda dosa ria yang jarang disadari, namun sesungguhnya sangat umum. Semangat beramal saat dilihat, malas saat sendiri. Seseorang yang terkena ria akan lebih semangat berbuat baik kalau ada saksi. Sholatnya khusyuk saat di masjid, tapi terburu-buru saat sendirian. Sedekahnya besar saat ramai, tapi pelit saat sunyi. Hatinya lebih termotivasi oleh pujian manusia, bukan pandangan Allah. Kecewa jika tidak dipuji. Setelah berdakwah atau melakukan amal, ia berharap ucapan, "Masya Allah, semoga berkah," atau "Amin doanya ya." Jika tidak dapat reaksi, hatinya kecewa. Bukan karena merasa amalnya kurang, tapi karena tidak mendapatkan validasi dari manusia. Tersinggung jika namanya tidak disebut. Dalam acara-acara sosial atau keagamaan, ia merasa tersinggung jika panitia tidak menyebut namanya sebagai donatur, pembicara, atau penyumbang. Ia merasa dilupakan, padahal niat awalnya katanya, lillah. Upload amal di media sosial tanpa tujuan dakwah. Upload sholat tahajud, upload sedekah, upload zikir, tapi tanpa edukasi atau ajakan. Tujuannya hanya agar orang tahu, aku juga ibadah loh. Ini bukan berdakwah, ini mencari pengakuan. Sekali lagi, niat menentukan nilai amal. Bangga saat amal dibicarakan, dan malu jika tidak. Ia merasa nyaman ketika amalnya jadi bahan pujian, tapi resah jika tak diperhatikan. Bahkan, kadang ia menyisipkan cerita kebaikannya dalam obrolan biasa, "Waktu aku umroh kemarin," atau "Pas aku bantu anak yatim minggu lalu." Ciri-ciri ini bukan berarti setiap orang yang mengalami tanda tersebut pasti ria. Tapi ia menjadi alarm bagi hati untuk segera melakukan evaluasi. Ria itu seperti cermin berkabut. Kita merasa sudah melihat diri, padahal sebenarnya tak benar-benar jernih. Kita merasa ikhlas, tapi sesungguhnya sedang mencampur niat. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa muhasabah, merenungi niat di setiap amal. Sebab,
Tidak semua yang tampak indah di dunia akan berharga di akhirat. Allah tak menilai siapa yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang paling ikhlas. Satu butir kurma yang disedekahkan dalam keikhlasan lebih bernilai dari emas bertonton yang disertai riya. Bisa jadi kita adalah orang yang paling rajin ibadah di masjid. Bisa jadi kita telah menunaikan haji 2 kali, bersedekah setiap bulan, dan hafal puluhan hadis. Tapi jika semua itu tidak diniatkan karena Allah, maka bukan pahala yang menanti kita, tapi neraka. Riya bukan sekadar dosa ringan. Ia adalah penghapus amal. Jika maksiat membakar sebagian pahala, maka riya menghancurkan akar dari segala amal, keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan suatu amal untuk dipuji manusia, maka Allah akan membongkar niatnya di hadapan makhluk pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, semua orang tahu bahwa kita ternyata hanya beramal untuk popularitas. Semua pujian dunia terhapus, digantikan oleh rasa malu yang tak tertahankan. Kita ditelanjangi bukan secara fisik, tapi secara niat. Tak hanya itu, riya juga menimbulkan penyakit hati lainnya. Ujub, bangga diri, merasa paling benar dan suci. Sombong, memandang rendah ibadah orang lain. Hasad iri saat orang lain lebih dipuji. Gila hormat, rela melakukan apapun agar terlihat baik. Dosa ini menghancurkan dari dalam. Ibarat bangunan indah yang keropos. Terlihat megah dari luar tapi rapuh dan mudah runtuh. Jika amal-amal kita keropos oleh riya, maka ketika dibawa ke akhirat, semua amal itu runtuh. Di akhirat, manusia hanya membawa 2 hal, amal dan niat. Dan Allah hanya menerima amal yang disertai keikhlasan. Riya juga berbahaya karena seringkali tidak dianggap serius. Banyak orang berkata, ya, gak papalah, yang penting kan amalnya tetap dilakukan. Padahal, amal yang disertai riya tidak diterima, bahkan bisa menjadi pintu awal menuju neraka. Dalam Quran Surat Al-Maun, Allah berfirman, celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, dan orang-orang yang berbuat riya. Perhatikan baik-baik, orang yang sholat tapi riya, tetap masuk golongan celaka. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak melihat seberapa banyak kita sholat, tapi untuk siapa kita sholat. Apakah untuk Allah, atau untuk dilihat manusia? Riya itu seperti debu halus yang menempel pada pakaian putih, tak terlihat dari jauh, tapi merusak kesucian. Maka jika kita merasa terjangkit riya, kita tidak perlu putus asa. Karena setiap penyakit yang diciptakan Allah, pasti ada obatnya. Dan kabar baiknya, riya bisa disembuhkan. Langkah pertama untuk membersihkan riya adalah mengakuinya. Jangan menyangkal. Jangan membela diri. Sebab setan paling senang ketika kita berkata, aku gak mungkin riya. Justru ketika kita merasa aman, disitulah bahaya tersembunyi. Maka, kenalilah tanda-tanda awalnya, dan bersyukurlah jika Allah masih memberi kita kesadaran untuk memperbaiki. Berikut ini adalah beberapa cara konkret untuk membersihkan hati dari penyakit riya. 1. Periksa niat sebelum dan sesudah beramal. Sebelum melakukan ibadah, tanyakan dalam hati, untuk siapa aku melakukan ini? Jika jawabannya bukan untuk Allah, hentikan. Perbaiki dulu niatnya. Setelah beramal, kembali koreksi, apa aku puas karena Allah atau karena pujian orang? 2. Latih diri untuk merahasiakan amal. Salah satu cara terbaik menyembuhkan riya adalah membiasakan diri menyembunyikan kebaikan, seperti kita menyembunyikan dosa. Cobalah sesekali sedekah tanpa diketahui siapapun, membantu tanpa jejak, atau menangis dalam sholat malam yang hanya Allah yang tahu. 3. Lawan keinginan untuk dipuji. Saat hati tergoda ingin memamerkan amal, lawanlah. Katakan dalam hati, aku tidak butuh tepuk tangan manusia. Aku hanya ingin ridho Allah. Semakin keras godaan riya, semakin besar pahala saat kita berhasil menahannya. 4. Berdoa minta ikhlas. Bahkan Nabi Muhammad SAW, manusia paling ikhlas, masih sering berdoa agar terhindar dari riya. Salah satu doanya yang masyhur.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dalam keadaan aku sadar, dan aku memohon ampunanmu atas dosa yang tidak aku sadari. Doa ini menunjukkan betapa halusnya syirik kecil ini, dan betapa pentingnya memohon penjagaan langsung dari Allah. 5. Dekatkan diri kepada Al-Quran dan zikir. Hati yang senantiasa tersambung dengan ayat-ayat Allah akan lebih mudah menjaga keikhlasan. Sebab zikir akan mengingatkan kita bahwa dunia ini sementara, dan hanya ridho Allah yang kekal. 6. Berteman dengan orang soleh. Lingkungan yang ikhlas akan menular. Berkumpullah dengan orang-orang yang lebih sibuk menilai dirinya sendiri, daripada sibuk mengejar validasi dari manusia. Dari mereka, kita belajar bahwa amal yang sunyi justru lebih dekat ke langit. 7. Sadari, manusia tak bisa memberi pahala. Manusia bisa memuji, bisa memberi hadiah, tapi mereka tak bisa memberi surga. Maka jika semua amal kita tujuannya hanya untuk mendapat like, komentar, pujian, atau tepuk tangan, kita sedang membangun istana di atas pasir. Sahabat, kita semua masih belajar ikhlas. Tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari ria, tapi bukan berarti kita menyerah. Perjuangan melawan ria adalah bagian dari jihad terbesar, jihad melawan hawa nafsu. Maka, mulailah dari hari ini. Perbaiki niat. Rahasiakan amal. Perbanyak zikir. Mohon ampun. Dan ingatlah, satu amal kecil yang ikhlas, lebih baik daripada 1000 amal besar yang tercampur ria. Bayangkan betapa malunya seorang alim yang dikenal dunia sebagai sosok panutan. Namun di akhirat justru menjadi contoh pertama dari orang yang diseret ke neraka. Di hadapan makhluk langit dan bumi, semua topengnya terlepas. Semua amal yang ia banggakan hancur di tangan sendiri, karena niatnya bukan untuk Allah. Sahabat langit jiwa, kisah ulama masuk neraka ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan kita bahwa bahaya terbesar bukan selalu dari luar, tapi dari dalam, dari hati yang tergelincir niatnya. Kita hidup di zaman di mana pujian lebih mudah didapat daripada keikhlasan. Setiap ibadah bisa berubah jadi konten. Setiap amal bisa berubah jadi pencitraan. Tapi pahala tak bisa dibeli dengan komentar manis. Surga tak bisa dibuka dengan follower atau viewers. Apakah kita harus berhenti berdakwah? Tidak. Apakah kita harus berhenti beramal? Tidak. Tapi beramallah sambil terus memperbaiki niat. Lakukan kebaikan walau tak ada yang tahu. Doakan orang walau ia membenci kita. Sedekah walau tak dipublikasikan. Sholat malam walau hanya ditemani keheningan. Sebab itulah amal yang paling disukai Allah. Allah tidak meminta kita sempurna. Allah hanya meminta satu hal, ikhlas. Ikhlas adalah saat kita melakukan kebaikan, lalu melupakannya. Ikhlas adalah saat kita mencintai Allah, bahkan jika tak seorang pun mencintai kita. Ikhlas adalah saat kita menangis dalam doa, tanpa perlu ada yang tahu. Dan ketika kelak kita berdiri di hadapan Allah, semoga yang kita bawa bukan catatan panjang penuh pujian, tapi sebaris amal kecil yang Allah terima karena keikhlasan. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Mari tutup bab ini dengan sebuah doa. Ya Allah, terimalah amal kami yang sedikit ini. Bersihkan hati kami dari penyakit ria. Jadikan setiap kebaikan kami sebagai bukti cinta kepadamu, bukan sebagai pertunjukan kepada manusia. Lindungi kami dari menjadi golongan yang diseret ke neraka karena amal kami sendiri. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita semua terhindar dari dosa tersembunyi ini, dan amal-amal kita diterima sebagai bentuk cinta dan ketaatan kita kepada Allah semata. Jika video ini menyentuh hati Anda, silakan bagikan. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Ya Allah, bersihkan hatiku dari ria dan terimalah amalku dengan ikhlas.